Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 6 akan dijelaskan mengenai pengembangan sistem ya. Jadi kita lebih ke metodologi. Jadi kita akan membahas tentang prototyping, rapid application design, sama extreme programming. Ya. Nah, ini 3 pembahasan akan dibahas hari ini. Jadi kalau prototyping kita lebih untuk mendapatkan informasi ini kita harus membuat sebuah prototype ya. Jadi kita bisa mensuggest si user tersebut untuk kita melihat barang fisiknya seperti apa. Contohnya misalnya sistem, interface, alat dan sebagainya ya. Kemudian 4 jenis dari prototyping. Kita bisa patch up, non-operation scale model, first of a series, dan yang terakhir kita bisa membuat sebuah prototype dari essential feature. Jadi kita udah punya mockupnya nih secara kasarnya. Kemudian untuk patch up prototype kita lebih bagaimana kita membuat sebuah model ya. Biasanya kita definisikan di sini interaksi dari sistemnya, terus storage-nya menggunakan apa dan sebagainya. Non-operational scale model dia lebih menjelaskan fungsi-fungsi dari model ya tadi ya. Kita bisa membuat prototype secara input dan output. First out a series biasanya kita membuat satu prototype tapi dia isinya adalah contohnya misalnya kita punya satu alat ya. Kemudian kita install di sistem informasi yang sama, contohnya absensi. Ketika kita install, dia bisa integrasi dengan HIRIS di rumah sakit tersebut ya. HIRIS itu adalah Human Resource Information System. Jadi dia sistem untuk SDM. Kemudian untuk pemilihan fitur prototype, ya kita bisa berbicara mengenai sebuah sistem yang sudah final ya. Biasanya kita bicaranya tentang acceptance ya, penerimaan sistem building, menu item dan sebagainya. Kemudian prototype ini sebuah alternatif dari sistem life cycle ya. Kita ada user requirement, tetap ada waktu, sama prototype-nya alternatifnya apa. Terus prototype development biasanya kita bekerjanya by manage module ya. Jadi kita harus buat user interface secara stressing itu maksudnya datanya banyak dan secara cepat. Kemudian untuk evaluation-nya kita based on-nya dari sebuah experimenting ya. Jadi kita bisa memberikan reaksi pertama ketika prototipe tersebut jadi. Selanjutnya ada RAD, Rapid Application Design. Jadi dia berorientasinya object oriented ya. Jadi dia ada 3 fase. Di sini ada requirement planning, RAD design, sama implementation. Untuk proses requirement kita biasanya menganalisa dari sebuah user by object ya. Objeknya adalah user. Kemudian kita modifikasi aplikasi ya. Aplikasi yang sedang jalan saat ini atau sebuah bisnis proses yang akan dibuatkan menjadi sebuah aplikasi. Ya, untuk RAD design biasanya kita membuat sebuah desain yang dia prosesnya langsung refine paste. Jadi biasanya kita bisa tekniknya untuk merefine. Nah ini biasa digunakan untuk user itu dalam membuat keputusan ya. Jadi dia ada support sistemnya. Kira-kira ini kalau begini di support atau enggak. Biasanya si programmer dan seorang analis ini menunjukkannya dalam sebuah visual ya, dari sebuah desain workflow. Kemudian ada implementation phase. Jadi ketika kita udah selesai tadi include dengan desain itu tadi include dengan programnya dan testingnya, berarti kita bicara tentang implementasi ya. Jadi sebuah sistem baru kita bisa implementasi secara parsial, secara bertahap.
Ya, kemudian kita bisa tes ketika sistem tersebut sudah install secara parsial, atau bahasa kasarnya sistemnya masih demo gitu. Nah, ini metode dari Matten approach. Jadi dia bilang bahwa recurrent planning bisa desain dan konstruktor dan cut over. Nah, ini RAD dari teori Martin approach. Ya, ini fasenya ya. Jadi ada 4 fase beda dari yang sebelumnya. Nah, kemudian RAD dan SDLC. Jadi tools dari RAD itu kita bisa menggunakan flow, terus kita bisa menggunakan user workflow. Jadi dia ada desainnya. Kemudian kita bicara tentang implementasi dari sebuah aplikasi desain tersebut. Ya, kapan RAD digunakan? Pada saat tim mengikut sebuah programmer dan analisis yang berpengalaman. Jadi dia build, jadi dia rapid, jadi dia cepat sekali ya untuk prosesnya. Jadi untuk pricing reasonnya dia lebih kecepatan pembuatan aplikasinya ya. Kemudian projectnya lebih ke spesifik, jadi dia cepat tapi dia spesifik ya. Kemudian goals-nya dari sebuah user itu harus kita dapatkan. Dispentek of RAD, jadi kita harus banyak mengulang dan harus cepat dalam mengerjakan project, dan kita tidak boleh namanya loosely document ya. Yang keempat, ayat 3 ada extreme programming ya. Ini saya pernah menggunakan ini pada saat skripsi ya. Jadi extreme programming itu dia punya 4 value. Yang pertama itu kita bicaranya tentang sebuah nilai ya. Jadi ada communication, simplicity, feedback, courage ya. Untuk 5 prinsip kita bicara tentang rapid, kecepatan, asumsi, perubahan, embracing change, bagaimana perubahan tersebut kita terjadi, sama encourage quality control. Nah, ini contohnya, kalian bisa baca. Kemudian untuk for basic activities ya, jadi ada design, coding, testing ya. Analisis, design, coding, testing ya. Ini planning, design, coding, testing. Maaf, maksudnya itu jadi planning, design, coding, testing. Jadi dia bentuknya muter gitu. Ya, kita bicara dari variabel tersebut, kita bicara tentang waktu, uang, cost, biaya, ruang lingkup, dan kualitas dari software sendiri ya. For core-nya dari XP itu adalah short release. Jadi rilisnya tuh bisa kita singkat ya. Dia bisa bekerja 40 jam per minggu. Kemudian dia bisa on-site di klien, atau kita bisa menggunakan pair programming jika ada kesalahan atau datanya error. Nah, ini XP relationship ya, kita bisa lihat di sini gambarnya. Jadi mereka saling keterkaitan. Ya, kemudian XP development process ya, jadi ada exploration. Biasanya kita mengeksplorasi sistem yang dibuat, planning rencananya apa, iterasi untuk fresh release-nya apa, baru kita bicara tentang production sama maintenance. XP storage biasanya kita cerita nih gambar-gambaran boardnya itu seperti apa ya. Untuk XP listen juga sama, ini gambarnya dari XP listen. Terus kita bicara tentang agile modeling ya. Jadi agile modeling itu dia familiar dengan XP. Biasanya dia lebih ke communication, simplicity, feedback, sama courage ya. Biasanya kita based on-nya mendengarkan, menggambar workflow, dan sebagainya. Terus ada Scrum. Scrum itu biasanya lebih ke tim. Jadi dia based on-nya dari tim. Di mana tim tersebut harus bisa bekerja sama untuk mengerjakan sebuah project ya. Oke, baik, untuk pertemuan 6 selesai. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa melalui forum, atau kita bisa tanya jawab melalui grup WA ya. Jadi silakan kalian kerjakan tugas dan kuis yang sudah diupload. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.